Shalom Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah di Minggu Advent pertama tanggal 29 November 2020 ini. Berhubung vaksin COVID-19 belum ditemukan, maka tanpa mengurangi sukacita, kita mengikuti ibadah secara online dari rumah kita masing-masing. Mari mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam pertemuan ibadah Advent pertama ini adalah di dalam nama yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mulia bagi Bapa. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Juga menyertai saudara. Silakan duduk. Firman Tuhan sebagai nats pembimbing pada ibadah Minggu Advent pertama ini terambil dari kitab Habakuk, pasal yang ketiga ayat yang ke-17 hingga ke-18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing, domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Biar bulan tak bercahaya,
dikasihi Tuhan, hukum Tuhan bagi kita terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6 hingga 8. Demikian firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dengarkanlah jemaat-Mu yang dengan hati tersungkur, pikiran mereka taklukkan di bawah Tuhan. Mereka mengakui betapa banyaknya salah, pelanggaran, dan dosa mereka di hadapan Tuhan. Mereka bisa menyembunyikan dari pasangan hidup mereka, daripada anak-anak mereka, ataupun daripada lingkungan gereja. Tetapi pada saat di hadapan Tuhan, siapakah yang bisa bersandiwara lagi? Maka Tuhan, salah satunya kami adalah ada rasa khawatir, kami takut, dan akhirnya kami tidak memelihara iman percaya kami. Dan akhirnya kami masuk di dalam perangkap daripada iblis. Maka Tuhan, pada saat ini kami merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami bisa seperti ini bukan karena kami, tetapi karena Yesus Kristus, darahnya yang tercurah di atas Kalvari itu menutupi segala salah, dosa, dan pelanggaran kami. Sehingga kalau kami bisa seperti ini, itu karena hanya belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan, kami yang mendapat belas kasihan, maka kami juga akan memperbaiki hidup kami dan juga memperbaiki relasi kami dengan pasangan kami, dengan anak, menantu, mertua kami, dan semua jemaat Tuhan. Dan kami mengakunya hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam 1 Petrus pertama ayat 18 hingga 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, marilah kita pun saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Sambil tetap berdiri, kita mengangkat pujian syukur. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikian juga langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Baik, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk membaca, merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami mau membaca bagian daripada firman-Mu. Tolong kami tidak hanya sekedar membaca, tetapi kami mau mengamatinya agar kami mengerti maksud isi hati Tuhan. Dan setelah itu kami mau mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terambil daripada kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 hingga ke-37. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai dengan
ke-37. Saya rindu kita baca berespon. Saya membacakan ayat yang genap 24, 26. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat yang ganjil. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita memasuki Minggu Advent ini, kita biasanya nyanyinya sebelumnya apa Bapak Ibu, saudara-saudari? Haleluya, haleluya, haleluya. Ingat ya? Tapi juga pada saat ada bulan kalender kita juga, pada waktu menjelang Paskah, kita nyanyinya lagunya apa? Hosiana ya. Ya, kalau liturgos prokator nggak bisa jawab berarti sayang sekali ya. Jadi kita nyanyi apa? Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kenapa sih ada nyanyian itu dan beda begitu ya? Berarti kita harus mengerti dulu kenapa disusun demikian rupa sehingga
kita di dalam hal hari ini kita diingatkan, oh iya berarti kita sudah memasuki minggu Advent. Advent itu artinya apa? Ya hari kita akan menyambut kedatangan Tuhan, begitu ya. Maka kata Maranatha itu artinya ya Allah datanglah. Tetapi pada waktu kita nanti menjelang Paskah kita akan berkata Hosiana, karena apa? Tuhan berbelas kasihanlah atas kami. Tetapi setelah itu di dalam minggu-minggu berikutnya kita akan selalu diingatkan bagaimana kita mengucap syukur, merespon ini dengan berkata haleluya, ya, supaya ini menjadi bagian kita, jangan kita salah. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kita membaca firman Tuhan yang tadi gitu ya. Nah, suatu ketika ada satu kisah, ini benar-benar terjadi, bahwa di satu perusahaan yang cukup besar ada para penjaga malam, ya mereka pakai shift, 3 shift begitu ya. Nah, pas waktu pergantian shift itu mereka bertemu, dan salah satu daripada shift yang bertugas malam itu ketemu dengan temannya, lalu dia bercerita, saya mimpi loh. Oh ya, mimpi apa? Oh, mimpinya dia bisa detil, dia ceritakan begitu ya. Lalu dia dengan senang dan bergembira, lalu dia katakan, saya berharap mimpi itu menjadi kenyataan. Nah, pada waktu dia berkata itu dengan antusias, dengan gembira, lalu teman-teman yang berganti shift itu melihat dia dengan teliti, lalu dia perhatikan. Habis itu dia baru sadar, tugas dia adalah menjaga, tapi ternyata dia tertidur dan punya mimpi lagi. Wah, luar biasa ya. Nah, kejadian yang seperti itu jangan sampai juga terjadi kepada kita, karena di sini ada kata berjaga-jaga, 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 berjaga-jaga sampai 4 kali. Artinya ini sangat penting sekali, karena pada waktu situasi itu Tuhan kita Yesus Kristus berbicara khusus hanya kepada murid-muridnya, bukan kepada orang banyak. Berarti dia ada satu kerinduan daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu, bahwa murid-muridnya jangan seperti yang lain. Nah, situasinya harusnya membuat kita dan Bapak Ibu sadar, seperti misalnya Bapak Ibu pasti sering berpergian, bukan? Entah naik kereta api, pesawat terbang ataupun kapal laut. Nah, biasanya menjelang sampai kepada tujuan biasanya ada pengumuman ya, bahwa sebentar lagi kita akan sampai ke tempat tujuan yang ini. Nah, ada seperti itu gimana? Pasti ada sibuk daripada kita semua yang tadinya tidur lalu mempersiapkan diri, lalu memeriksa diri, lalu juga ada orang yang ke toilet, ada yang melakukan segala hal sampai menanti itu akan tiba sampai di tujuan. Nah, tahap-tahap seperti itulah menjadi pengertian kita untuk memasuki kitab Markus pasal yang ke-13 ini, bahwa Markus sedang mengarahnya itu ya, sebentar lagi akan ada akhir zaman dan zaman akan berakhir. Maka harus kita punya hati, pikiran siap sedia untuk menghadapi hal yang demikian. Maka itu juga menjadi satu kerinduan daripada Markus. Kami saja sudah diingatkan oleh Tuhan, dan kami tidak mau para pembaca ini juga mereka melupakan, tidak ada siap siaga menghadapinya. Maka di situ Tuhan bercerita tentang tanda-tanda zaman, dan juga kita diingatkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus meminta kita, mari lihat tanda-tanda zaman dan tetap waspada di ayat yang ke-28 dengan 29. Lalu mari mengandalkan firman-Nya, ayat yang ke-31 itu. Dan kita tadi sudah nyanyikan ya, biar langit bumi akan berlalu. Nah, pada saat kita memperhatikan tanda-tanda seperti langit, matahari, bulan, bintang, dan pohon ara yang mulai bersemi, sebetulnya orang-orang Israel di zaman itu mereka mengerti bahwa pohon ara itu melambangkan daripada
bangsa Israel bahwa mereka sadar bahwa karena salah, dosa dan pelanggaran mereka melawan Tuhan, maka Tuhan membimbing mereka untuk mereka dicerai beraikan ke seluruh negeri. Dan pada saat itulah mereka sadar bahwa mereka sekarang beribadah kepada yang bukan Tuhan yang sejati. Dan setelah itu mereka sadar, mereka mulai berkumpul. Mereka mendirikan bait Allah. Kalau kita baca sebelumnya, mereka mengagumi akan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak memperhatikan itu, karena bagi Tuhan kita Yesus itu gak penting. Yang penting adalah kesiapan hati dan pikiran kamu. Nah, pertanyaannya juga kepada saya dan Bapak Ibu dan saudara sekalian, sudahkah kita juga ada hal yang penting? Jangan kita salah, karena pada saat kita memandang, maka itulah yang akhirnya menjadi fokus kita, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah terganggu ya dengan hal-hal gitu ya, misalnya kita lagi tiba macet, kenapa ya? Oh, ternyata pas pelan kita melihat dan berpaling, oh ada tabrakan. Nah, pada saat berpaling saja berarti sudah fokus dan perhatian kita sudah kehilangan arah. Nah, Tuhan kita tidak mau kita seperti demikian, bahwa menghadapi situasi ini jangan kamu berpaling pada yang lain, tapi kamu punya pandangan, fokus kamu kepada Tuhan, gitu ya. Seperti lagu pandanglah terus kepadanya. Nah, dari sinilah mari kita perhatikan satu dengan yang lain, karena nanti pada saat-saat tertentu seringkali kita gagal, lalai dan lupa bahwa kita harus punya kesediaan, berjaga-jaga itu. Nah, salah satu penulis daripada pendeta Robert Murray berkata gini, apakah Anda percaya Kristus akan datang hari ini? Jika yang ditanya itu menjawab tidak, maka pendeta Murray akan berkata, kalau begitu Anda sebaiknya bersiap-siap, karena Kristus akan datang ketika Anda pikir ia tidak datang. Ya. Nah, berarti ada 3 hal yang kita perhatikan di sini. Pertama adalah kata hati-hatilah. Apa itu hati-hati? Berarti waspada. Apa itu jeli atau menyelidiki tanda-tanda, mengamat-amati. Karena dengan mengamat-amati akhirnya kita dapat membedakan. Nah, biasanya kalau orang udah sampai situ bagus, bukan yang gak bagus, tetapi biasanya mereka sudah tahu, sudah lihat tanda, membaca tanda, tetapi mereka ternyata tidak bisa mengantisipasinya, sehingga akhirnya menyesal. Memang seperti biasa, penyesalan itu selalu belakangan. Kalau yang depan artinya pendaftaran. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu mau nyesel atau mau mendaftar, gitu ya. Nah, Tuhan kita mengajak kita, mari, begitu ya. Karena seringkali kita mempertanyakan, ya tentang waktu dan saatnya siapa yang tahu? Nggak ada. Nah, maka di sini dikatakan ada 4 berkata tentang masa, waktu, dan saatnya, yaitu menjelang malam, tengah malam, menjelang pagi, begitu ya. Nah, kalau zaman pagi saya senang sekali nih, ya karena mungkin kalau latar belakang saya Sunda ya. Nah, itu adalah ayam bukan berkokok, kalau orang Sunda kongkorongok gitu ya. Saya bilang, ini untuk mengingatkan saya begitu ya, bahwa ini loh yang terjadi, bahwa kehidupan kita perlu hati-hati masalah waktunya, karena kita tidak akan pernah tahu, bahkan malaikat tidak tahu, bahkan juga anak pun tidak dikasih tahu, begitu ya, hanya Bapa saja yang tahu. Nah, berarti kalau kita tidak tahu, bagaimana saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara menyikapinya? Nah, sebenarnya gampang Bapak Ibu ya. Misalnya ilustrasinya adalah seorang pelajar perlu nggak belajar? Yang namanya pelajar ya belajar, begitu ya. Jadi artinya pada waktu dia belajar demi belajar, dia perlu takut nggak ada yang namanya ulangan? Harusnya enggak. Karena apa? Namanya ulangan Bapak Ibu. Apa sih ulangan? Berarti seorang guru akan mengajarkan. Ya, kita ingat bahwa beberapa hari yang lalu ada hari guru ya. Guru kan ngajar.
Diterangkan sedemikian rupa, lalu ditanya kepada murid-muridnya, tahu, ngerti? Ada yang bilang, Pak saya nggak ngerti. Diulang lagi. Tahu, ngerti? Masih ada lagi. Diulang lagi sampai tahu, ngerti? Tahu Pak semua. Nah, untuk muji dan yakinkan guru tersebut, maka guru bilang, baik, mari kita ulangan, gitu ya. Makanya namanya ulangan. Kenapa? Udah diulang-ulang, masa masih nggak ngerti juga, begitu loh. Jadi artinya hati seorang pelajar itu harus punya kesiapsiagaan dia belajar. Dan gak perlu lagi artinya nunggu ujian baru belajar. Itu pasti kita gagal. Dan biasanya kita akhirnya pakai ya namanya SKS gitu ya. Sisim kebut semalam. Dan ternyata penyakit itu dilakukan juga sebagai orang yang percaya. Orang-orang percaya memakai juga bukan SKS tapi IKS. Iman kebut semalam. Jadi pas waktu bunyi tentara begitu, bunyi trompet, sangkakala berbunyi, waduh, baru ayo kita layani Tuhan, layani Tuhan. Sudah terlambat, Bapak Ibu. Sudah terlambat. Nah, waktu dan masanya itu justru sambil kita menanti menunggu, berarti kita harus perlu lakukan sesuatu, Bapak Ibu. Nah, lalu orang ada mau bertanya, ya kalau gitu kalau kami lagi tidur gimana? Begitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya pada waktu tidur juga kita diajarkan bagaimana kita selalu punya hubungan dengan Tuhan untuk kita terus berjaga-jaga. Yaitu apa? Mazmur 31 ayat yang ke-6. Into your hand I commit my spirit, you have redeemed me, God of truth. Jadi pada waktu tidur, Bapak Ibu ya, saya biasanya kalau doa sama-sama, doa saya terakhir adalah, Tuhan kami mau tidur, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawa kami. Karena apa? Kita maksudnya pada waktu tidur lalu apakah akan datang Tuhan Yesus yang kedua kali? Artinya kita tetap ada satu readiness, kesiapsiagaan akan menanti kedatangan itu. Jadi mau kita bekerja melek mata ataupun dalam keadaan tidur juga kita punya kesiapsiagaan. Pertanyaannya bagi saya dan Bapak Ibu, apakah kita juga bisa melakukan yang seperti itu? Hal sebelumnya Tuhan Yesus juga mencontohkan kepada kita semua. Pada waktu dia tergantung di atas kayu salib, lalu dia mengatakan, mengandang kepada atas, lalu Bapa, kuserahkan nyawaku. Berarti dia di dalam setiap detik di dalam kehidupannya tidak ada sedikit pun dia lowongkan untuk lepas daripada Tuhan. Maka dia selalu, Bapa, serahkan nyawaku. Pertanyaannya bagi saya dan Bapak Ibu, sudahkah kita lakukan yang seperti itu? Berarti kata berjaga-jaga berarti tidak lalai, tidak mengerjakan tugas, tidak bersifat statis. Tetapi kata berjaga-jaga ini adalah bersifat dinamis, aktif. Dan janganlah kita berpikir bahwa apa sih yang diinginkan daripada Tuhan. Masakan kita bilang, iya nanti Tuhan akan datang. Nggak datang, Tuhan nggak datang, kayaknya kok ditunda-tunda begitu, delay waktunya. Dan kita akhirnya menjadi lengah dan kita tidak waspada dan kita tidak melakukan. Makanya kita sebagai orang Sunda harusnya begini, kumaha engke atau engke kumaha. Nah sering kali gitu ya, udah gimana nanti aja dah, begitu. Kalau gimana nanti, pastilah dia bukan orang yang percaya. Tetapi orang percaya harus punya satu kesikapan, nanti bagaimana? Berarti melakukan segala sesuatu itu sampai Tuhan datang. Soalnya kalau nanti, kalau kita bilang, ya gimana nanti dah, berarti akhirnya kita nunggu dan menunggu dan menjadi bosan. Lalu setelah bosan, bukankah akhirnya membuat kita jadi, bahasa anak muda, bete, lalu akhirnya menjadi PW, lalu akhirnya mager, Bapak Ibu. Ya. Atau pilihan yang lain gitu ya, bahwa kita tidak mau seperti itu, berarti kita mau melakukan seperti yang Tuhan mau. Bahwa nanti satu saat, pada waktu Tuhan Yesus akan datang menjemput, saya berani bertanggung jawab bahwa saya sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan.
bahwa apa yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab kepada saya mau melakukannya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ilustrasi ini akan menolong kita, Bapak Ibu. Nah, kan kalau kita naik ke atas, yang punya villa biasanya gitu ya, kita kalau yang pemilik villa kalau mau datang biasanya telepon dulu nggak ke penjaga? Telepon, karena apa? Kalau nggak beres, ya nggak dirapiin, nggak diganti apa semua begitu ya. Taman masih kotor, berantakan, lalu juga kolam ikan penuh lumut apa segala. Nah, biasanya kita akan telepon. Nah, pas waktu telepon, sibuk nggak penjaga villa itu? Pasti sibuk melakukannya. Tetapi juga kan tidak melurus terus-menerus begitu kan. Satu saat juga pemilik daripada villa itu akan mencoba apakah penjaga itu yang setiap bulan menerima gaji itu makan gaji buta atau enggak. Maka dengan cara apa? Dia ngangkat telepon, dia kasih tahu. Tiba-tiba dia datang. Nah, pas waktu datang kagetlah kalau orang penjaga itu yang memang tidak bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penjaga villa itu. Malah akhirnya dia bisa protes dan marah. Kok tuan gak bilang-bilang, kali telepon dong. Wih, jadi yang jadi tuan siapa? Begitu ya. Nah, sering juga ternyata kehidupan saya dan Bapak Ibu sama seperti itu. Pada waktu nanti Tuhan datang, kita marahin Tuhan. Tuhan kenapa nggak ngomong? WA kek, apa kek, begitu supaya kami siap sedia. Oh yang enggak. Itu artinya mentalitas kita jelek sekali. Tetapi justru pada saat yang kita membaca ini, lalu kita memperhatikan para murid-muridnya, lalu itu juga berlaku bagi saya dan Bapak Ibu dan saudara kalian, bahwa saya mau tetap melakukannya untuk Tuhan, berjaga-jaga dan tidak terlena melakukan tugas pelayanan saya. Saya tidak tahu bagaimana panggilan Bapak Ibu pada saat ini. Sebagai seorang pekerja, sebagai ayah, sebagai ibu rumah tangga, saya tidak tahu. Tetapi adakah kita juga tetap melakukan? Ya, lalu seorang ibu, ya saya mah cuman mengerjakan tugas rumah tangga, ya menyapu apa segala. Oh Bapak Ibu, kalau kita puha kepekaan yang sedikit saja bagi Tuhan, pada waktu kita nyapu, Tuhan saya menyapu ini kotor sekali, tetapi saya lebih ingat lagi Tuhan, saya tidak mau mengotori mulut saya dengan kata-kata yang menjadi batu sandungan bagi anak-anak saya. Saya tidak mau mengotori mulut saya pada saat saya berbicara dengan suami saya. Saya tidak mau mengotori mulut saya untuk melakukan kata-kata yang tidak pas dan tidak. Oh Bapak Ibu, bayangkan hanya tugas menyapu loh Bapak Ibu. Tetapi kalau itu kita bawa di dalam Tuhan, kita pasti punya satu kepekaan ya, untuk melakukannya. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Berarti punya satu kesadaran diri kita bahwa jangan pikir remeh pekerjaan rumah tangga itu. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan, mari kita kerjakan untuk Tuhan. Nah, sebenarnya di dalam zaman kita sudah diingatkan, ada lagu zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu, Tuhan akan melihat bagaimana saya menyikapi tentang firman Tuhan ini. Nah, mengevaluasinya begini, bahwa pada saat saya percaya, lawan kata dari percaya apa? Tidak percaya. Salah Bapak Ibu. Itu orang yang sudah belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk levelnya kita murid-murid daripada Tuhan kita Yesus adalah, kata percaya itu lawan katanya adalah tidak setia. Saat kita tidak setia, berarti sebetulnya kita sedang tidak percaya kepada Tuhan kita dan tidak percayakan diri kita kepada Tuhan. Tesnya gampang Bapak Ibu. Tesnya gini, ayo Bapak Ibu mari mengevaluasi. Misalnya, waktu yang Tuhan berikan kepada saya, Bapak Ibu dan saudara sekalian,
Sehari berapa? 24 jam. Oke. Di mana 24 jam itu mengalir? Mari kita evaluasi. Ya. Waktu 24 jam sehari saya habiskan untuk apa ya? Saya habiskankah untuk pasangan hidup saya habiskan hidup saya untuk anak-anak saya habiskan 24 jam sehari itu untuk keluarga saya. Atau kita sekarang dengan kondisi yang seperti ini, kita sibuk dengan medsos, media sosial, begitu ya. Teman kami mengakukan pengujian tentang pemakaian medsos yang baik dan benar sehari hanya 1 sampai 2 jam. Karena apa? Hidup kita 24 jam, kita tidur 8 jam, berarti sisa tinggal 16 jam. Lalu 16 jam itu kita pakai waktu itu mengalir kemana? Oh, ternyata yang namanya medsos itu kita bisa habis-habisan di situ ya Bapak Ibu ya. Dan mari kita memeriksa sekarang. Gadget kita ini kan ada WA group dan mana-mana ya. Dari manapun ada. Nah, periksa. Ya, WA group kita apa sih isinya? Dan pada waktu kita chit-chat apa sih isinya? Gitu ya. Lalu kita periksa juga pada waktu kita me-like dan mem-follow apa sih? Berapa banyak yang untuk kemuliaan Tuhan atau justru kita lakukan untuk memalukan Tuhan? 2 kata, memuliakan atau memalukan Tuhan itu menjadi satu tanda indikator bagi saya dan Bapak Ibu. Adakah kita melakukannya? Segala sesuatu itu adalah karena kita tidak melakukan iman kita. Yang kedua, Bapak Ibu, pada saat kita menerima berkat daripada Tuhan, kesehatan, berapa banyak kita habiskan kesehatan kita untuk lakukan hal-hal yang mubazir gitu, membuang-buang halnya tanpa kita menyadari bahwa kesehatan itu Tuhan sudah berikan kepada kita untuk melakukan apa? Kehendak Tuhan. Tapi berapa banyak akhirnya ya orang menghabiskan kesehatannya untuk hal-hal yang kontraproduktif dan hanya mengerjakan hal-hal yang sementara ini tanpa kita tahu kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita sedang kita lakukan adalah untuk yang berisi tentang kekekalan. Kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang sementara, tetapi dalam kesementaraan pun juga kita bisa memilih kesehatan saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sedang melakukan bersifat kekal, bersifat abadi. Nah, pertanyakan juga yang ketiga, uang yang ada pada kita mengalir kemana? Apakah mengalir kepada tabungan-tabungan kita, lalu mungkin kita pakai untuk mulai usaha, lalu kita membuat itu dalam rangka adalah kebutuhan-kebutuhan, atau ternyata kita habiskan uang yang ada yang harusnya kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dengan kita melampiaskan keinginan-keinginan kita. Dan Alkitab sudah menulis ada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Wah Bapak Ibu, keinginan mata, coba Bapak Ibu, coba tadi dalam perjalanan saya coba ya, dari tol semua ada yang sepeda. Bapak Ibu perlu ya olahraga, perlu ya, sepeda perlu Bapak Ibu ya. Perlu nggak sepeda yang sampai ratusan juta? Gitu ya. Oh nggak bisa Pak, kenapa? Standar saya udah mesti yang begitu. Sepeda saya mesti yang bisa dilipat 3. Gitu kan. Dan ada nomor serinya. Itulah saya. Berarti itu keinginan apa Bapak Ibu? Uang yang Tuhan percayakan kepada kita hanya untuk seperti itukah? Ya. Bapak Ibu, keinginan daging Bapak Ibu. Berapa banyak segala sesuatu kulineran. Wah saya Bapak Ibu, saya senang pergi traveling kemana-mana. Saya ajak istri dan anak-anak ya. Nah tapi kalau ketemu dengan jemaat-jemaat yang ada di tempat-tempat, Pak, Bapak di Semarang cuman 1 hari, nggak cukup Pak. Kenapa nggak cukup? Mestinya seminggu. Kenapa seminggu? Kulineran nggak habis Pak. Loh, apakah harus seperti itu?
itu, gitu ya. Jadi mesti keliling. Jadi kalau satu tempat mesti kulineran. Jadi keinginan daging kita dilampias demikian rupa tanpa kita menyadari bahwa itukah yang dirindukan oleh Tuhan di dalam kita menjaga, mengisi hari-hari kita itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, uang kita mengalir kemana? Keangkuhan hidup Bapak. Ya maka kalau di daerah Jakarta, apa bedanya Bapak Ibu? Pondok Indah dengan Pondok Gede. Sama-sama pondok bukan? Oh tapi lain Pak, kenapa? Pondok gede, segede-gedenya nggak indah. Pondok Indah walaupun kecil, mungil, tapi beautiful Pak. Coba kalau pas lagi ditanya, ya reuni, kamu tinggal di mana? Pondok Gede. Kalau kamu? Pondok Indah. Yang gede pun langsung ciut, langsung wah indah ya, gitu loh. Wah Bapak Ibu, boleh nggak? Boleh, bukannya nggak boleh. Tetapi mari mengevaluasi, itukah yang Tuhan mau di dalam kita, bahwa menanti kedatangan Tuhan kita berjaga-jaga. Dan biarlah Bapak Ibu, mari kita mengevaluasi ulang lagi kehidupan kita. Mari kita tenang teduh sejenak dan kita berdoa saat teduh dimulai. Zaman sekarang berdoalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kami mau berlindung hanya kepada firman saja, yang bukan hanya mengisi hati dan pikiran kami, tetapi mencerahkan, sehingga setiap kata, setiap karya yang kami keluarkan, biarlah ini menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan, pakailah kami menjadi alat kemuliaan-Mu, karena kami tahu kami hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan disenangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri dan penatua akan memimpin kita di dalam pengakuan iman percaya. Sebagai gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu saya undang jemaat untuk berkata masing-masing, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Penegasan warta minggu ini, Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Segenap jemaat pengurus Majelis dan Rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Khusus Atma Hatantra MA dari Gereja Kristus Ketapang, dan kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini.
Kiranya pelayanannya diberkati untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Yang kedua, jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan Minggu pukul 4 sore dipimpin oleh Ibu Siti Hatigea, dan terdapat perubahan jadwal untuk WA di setiap hari Kamis menjadi pukul 19.30. Dengan perubahan ini maka diharapkan banyak jemaat yang dapat mengikutinya. Laporan penerimaan persembahan Minggu 22 November 2020, total penerimaan dari persembahan adalah sebesar Rp1.000.000. Untuk nama-nama panitia Natal 2020 dapat dilihat pada slide di layar. Ibadah Minggu Advent kedua tanggal 6 Desember 2020 dengan tema Persiapkanlah Jalan untuk Tuhan dilayani oleh Pendeta Ruben Hutagalung dari Gereja Kristus Bogor. Demikianlah penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami boleh ada sebagaimana saat ini. Kiranya tangan menyertai Tuhan boleh menolong dari Presiden sampai dengan RT RW agar mereka tahu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bersatu. Karena kami melihat kesatuan kami mulai terkoyak-koyak, tercabik-cabik oleh kepentingan pribadi tertentu, kepentingan golongan tertentu, bahkan agama tertentu. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada bangsa dan negara kami. Bahkan juga di dalam menghadapi pandemi COVID, begitu banyak kami lihat kebijaksanaan pusat dan daerah masih belum sinkron. Tuhan, berikanlah para pemimpin kami hikmat agar mereka melihat, mereka bergandengan tangan menyisihkan kepentingan egois pribadi mereka, golongan mereka, partai mereka, kelompok mereka, apapun juga, agar mereka boleh sama-sama mengatasi krisis ini. Dan bagi kami Tuhan, mungkin pandemi inilah menjadi akademik bagi kami, bagaimana kami mengevaluasi iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk ibadah yang berlangsung di Kartini ini, baik secara umum maupun juga secara kategorial, agar ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Dan di situasi kondisi seperti ini membuat jemaat menggali pertumbuhan iman percayanya sesuai dengan visi dan misi daripada gereja Kristus sendiri. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk para pemimpin kami, majelis, biarlah Tuhan juga boleh menolong, bisa bergandengan tangan dengan Ibu Sedih Hatigea agar mereka hanya memberitakan firman Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Maka nanti segala lidah mengaku, lutut bertelut menyebut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kami juga mengucap syukur untuk proses demi proses yang sedang berjalan. Ibu Sedih Hatigea, kiranya tangan menyertai Tuhan juga boleh menolong percakapan dengan Sinode Gereja Kristus dalam situasi pandemi ini yang tidak mungkin bisa bertemu, tetapi mereka pakai fasilitas Zoom. Kiranya Tuhan juga boleh menolong agar jaringan boleh berjalan dengan lancar, sehingga apa yang diuji di percakapan ini boleh menjadi bagian daripada Ibu Sedih Hatigea dan juga majelis gereja Kartini ini secara khusus juga, bahkan jemaat. Kerinduan mereka memiliki seorang pendeta. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat
yang mengalami masalah hidup yang dialami, baik itu ekonomi, sakit penyakit, masalah rumah tangga, agar mereka juga mengalami kekuatan, memiliki hikmat, bahkan juga Tuhan memberikan jalan keluar. Dan kami selalu belajar Tuhan, bahwa every moment depend on God. Ajarlah kami, biarlah Tuhan yang berjalan di muka dan kami mengikuti setiap langkah Tuhan dari belakang. Tuhan, kami juga sehati sepikir untuk jemaat yang dalam sakit atau dalam pemulihan. Kami serahkan Ibu Sudibyo, Saudara Felis, Bapak Husin, dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Cu Swanyo, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Bapak Talen Holik, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Berata Halim, Bapak Frederick Suryadi, dan Ibu Mariam Nata Saputra. Kami tidak ada bersama dengan mereka, tapi kami percaya Roh Kudus selalu menghibur, menguatkan bagi keluarga dan juga bagi jemaat Tuhan yang tadi kami sebutkan. Tuhan, kami percaya bahwa doa kami tidak sempurna, tetapi Tuhan selalu mengajarkan kami dengan doa Bapa kami. Mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mengumpulkan sedikit dari apa yang telah kami terima daripadamu Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami berikan ini bisa menjadi puji-pujian kepadamu. Berkati anak-anakmu yang mengelola persembahan. Biarlah
mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar apa yang mereka lakukan juga semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pergi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Kristus yang setia. Kami siap menjadi saksi Kristus yang setia. Mari kita menyanyi, bersiap menanti kedatangan Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah dipuji. Silakan duduk, saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.